Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Yuk Sadar bersama saya Victoria Tunggono atau Tori. Oke, ini aku udah sempat 1 minggu absen karena ada satu dan lain hal yang terjadi minggu lalu, jadi kita nggak live, tapi aku kembali live hari ini untuk teman-teman yang mau pertanyaan apapun tentang kesadaran, aku akan coba jawab semampu aku. Jadi kalau kalian punya pertanyaan apapun tentang spiritualitas, tentang mental health, tentang kesadaran, silakan aku buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, ini ya. Jadi silakan ya teman-teman. Aku mau jualan tapi ternyata lagi nggak ada di deket aku nih Floranesia-nya. Jadi aku punya selamat malam Darmawan 55. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Mau nanya apa silakan, aku udah buka pertanyaan apapun seputar kesadaran, spiritualitas, mental health, apa? Silakan ya teman-teman, atau ada yang mau sharing atau bagaimana. Atas permintaan kalian juga aku udah buka jalur curhat by WA. Jadi kalau ada yang perlu curhat nggak bisa cuma di DM, karena kalau di DM itu aku agak jarang ngeliat, jadi memang paling enak curhat. Yang mau curhat boleh jalur WA udah kebuka. Untuk Ratih Ika, halo, selamat malam juga. Oke teman-teman, silakan ya yang mau nanya. Mudah-mudahan suara aku kedengeran dengan cukup jelas karena mic-nya ada di sini, tapi aku harusnya udah oke ya. Oke, dari Ratih Ika. Kak, gimana caranya menghapus trauma karena orang tua sendiri ya? Nah, setiap manusia punya trauma dari orang tua pasti. Tapi pertanyaannya adalah lebih ringan atau lebih berat, itu yang berbeda. Nah, caranya menghapus trauma, kita tidak bisa menghapus trauma, tapi kita bisa menyadari dan bisa healing. Jadi kalau dihapus tidak bisa, karena seperti memori dihapus itu malahan jadi kacau nanti. Jadi bukan menghapus trauma, tapi menyadari dan melampaui trauma. Karena semua orang itu punya trauma. Nah, tugas kita adalah melampaui itu dengan cara healing. Orang bilangnya healing. Dan itu bisa kalian lakukan sendiri, tapi butuh bantuan, butuh panduan step by stepnya, tapi tetap aja harus kalian jalani sendiri. Tidak bisa hipnoterapi, tidak bisa minta beresin sama orang, nggak bisa. Itu kalian yang harus melampaui sendiri, harus menghadapi ketakutan dan trauma itu sendiri, terutama ego. Itu yang bikin jadi susah atau berat, karena kebanyakan manusia nggak terlalu mau menghadapi egonya. Nah, ini bisa dengan kelas healing seperti yang baru aku adakan hari Minggu kemarin. Itu memang ternyata aku bikin 6 jam, ternyata masih kurang, kayaknya berikutnya harus 8 jam benar-benar menyeluruh body and soul gitu ya. Oke, semoga terjawab. Jadi trauma itu bukan dihapus, tapi disadari, diterima, dilampaui, seperti itu ya. Semoga terjawab. Darmawan 55, kakak apakah emang bisa ya ketika meditasi mendapatkan intuisi seperti film dan nggak lama kejadian? Bisa, tapi nggak selalu. Tapi kalau dibilang bisa, tapi jangan dicari ya. Jangan dicari, karena ketika kita nungguin, kita cari, akhirnya itu bukan yang dari semesta, bukan pesan alam, tapi itu adalah yang kita paksakan jadinya. Jadi hati-hati dengan mengharapkan atau meditasi dengan tujuan itu, hati-hati, karena ketika kita masih punya tujuan, kita masih punya keinginan, itu malahan
membuat kita terjebak dalam ilusi. Oke. Dari Bimo, harus mengalami sendiri. Ini kayaknya komentarin yang tadi, tapi betul, harus ngalamin sendiri karena nggak bisa dialamin sama orang lain. Apalagi minta bantuannya, tolong hipnoterapi saya, tolong dengan apa cara saya untuk shortcutnya. Nggak bisa shortcut. Ini benar-benar prosesnya harus dijalani sendiri, harus step by stepnya gitu. Dengan begitu kalian akan berkesadaran. Tapi kalau shortcut doang nggak bisa. Ratih Ika, makasih Kak, sama-sama. Darmawan juga, makasih Kak. Oke, terima kasih juga. Oke, ini tumben nih udah selesai. Ini masih ada yang mau nanya lagi nggak? Jadi kemarin ini hari Minggu ada beberapa teman dari Denpasar dan dari Solo datang untuk ikut kelas healing di Sanur. Dan aku senang banget karena ternyata peserta 5 orang itu memang sudah paling pas. Jadi aku bisa kami berdua untuk praktisinya, saya dan Kak Rima, dan itu ternyata untuk 5 orang aja masih banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Jadi mungkin untuk nextnya aku akan maksimalkan di 5-6 orang aja, udah nggak bisa terima lebih untuk setiap kelas. Tapi memang jadinya terbatas dan akhirnya jadinya agak mahal ya, karena ini benar-benar dengan ketemu itu kan energinya berbeda dengan di online seperti itu. Oke, dari Tunas Toge. Kakak, gimana cara kontrol kalau saat gugup atau deg-degan ya? Pertama-tama gugup itu apakah setiap saat atau kalau cuma mau tampil atau mau menghadapi sesuatu? Karena ada 2 hal. Bisa gugup itu setiap saat, nah itu udah masuk ke gangguan ya, gangguan kecemasan. Atau gugup itu cuma ketika mau perform, mau tampil, atau mau ketemu orang, atau ada sesuatu yang kita sudah siapkan dan kita gugup. Nah itu ada 2 hal. Pertama-tama sadari dulu apakah yang mana nih. Kalau misalkan setiap saat gugup itu sudah harus ke psikolog mungkin ya, ke psikiater untuk dicari kenapa nih, gimana, atau mungkin treatmentnya seperti apa. Tapi kalau nggak mau ke psikolog atau psikiater, aku punya kelasnya yaitu reset mindset atau ngobrol goblok. Nah itu agak mahal karena programnya 4 hari 3 malam, jadi agak panjang ya, menyeluruh, dan itu hanya di Bali. Jadi kalau di luar kota, di luar Bali mungkin masih agak kesulitan dengan biaya atau travelnya. Nah itu aku paham banget, susah, dan aku tidak bisa membuat kelasnya jadi online karena energinya beda banget. Ketika kalian online, kalian akan setengah-setengah doang dan akhirnya udah bayar mahal, ternyata tidak nyampe. Jadi aku sangat suggest untuk datang ke Bali dan ketemu langsung supaya kita bisa benar-benar walk through. Jadi aku bisa benar-benar attend untuk kalian gitu. Jadi untuk yang deg-degan atau gugup itu pertanyaannya adalah seberapa sering itu muncul. Kalau cuma munculnya ketika mau perform atau mau menyampaikan sesuatu dan gugup, itu artinya kita masih takut salah, takut disalahkan, takut tampil buruk, takut dinilai, takut, masih ada ketakutan di dalam diri. Caranya gimana supaya nggak begitu? Belajar netral. Seni berpikir netral ya. Jadi aku masih belum bisa bikin kelas online juga karena waktunya. Karena kalau untuk malam aku cuma ada hari Senin, dan Senin kita udah live begini. Nah, untuk seni berpikir netral kelasnya sebetulnya bisa online kalau yang itu, tapi aku belum. Mungkin akan aku bikin di YouTube ya kelasnya, yang kayak 15 menit, 30 menit, seperti itu kali ya teorinya. Agak susah sih, tapi aku akan usahakan. Karena keterbatasan aku nih dalam bergadget atau teknologi, akunya masih sangat terbatas, jadi belum terlalu kreatif dalam memanfaatkan sosial media. Oke, Alwi, mau menyampaikan sesuatu dalam forum,
kadang langsung hilang apa yang mau disampaikan. Bagaimana Mbak? Latihan ya, latihan untuk mungkin pertama-tama nulis dulu, catat poin-poinnya, lalu latihan di depan cermin, latihan berulang-ulang supaya nggak hilang. Karena kalau hilang itu biasanya kalian cepat ke distract. Latihannya kalian akan bosan ya dengerinnya. Meditasi itu adalah latihan paling gampang untuk melatih memori. Karena dengan meditasi kita belajar untuk calm down, kita belajar untuk tenang, tidak panik. Karena yang namanya deg-degan, yang namanya gugup, yang namanya pikiran langsung hilang, apa yang mau disampaikan langsung lupa. Nah, itu dikarenakan kalian tidak fokus. Nah, latihan fokus adalah meditasi, balik lagi. Gimana caranya meditasi? Aku udah pernah taruh di YouTube. Kalau di sini kayaknya pernah, tapi 3 tahun lalu mungkin ya. Kalau kalian scroll down di Yuk Sadar, kayaknya 3 tahun lalu aku pernah tentang meditasi. Tapi mungkin cuma sedikit, cuma selewat. Yang lebih lengkap itu ada di YouTube. Tunas Toge. Kakak channel YouTube-nya apa? Namanya Victoria Tunggono. Itu nama aku, karena waktu itu belum ada Yuk Sadar, aku udah pakai terlanjur nama Victoria Tunggono, ya udahlah terus aja di situ ya. Kalau di TikTok aku nggak bisa pakai Victoria Tunggono karena waktu itu pernah aku hapus, jadi nggak bisa dipakai lagi. Oke, Rizal Zolam. Kak, aku kalau ngos-ngosan selalu panik karena ada trauma dulu, pernah tiba-tiba ngos-ngosan seperti mau mati. Jadi itu karena kamu masih memegang memori itu dan kamu labeli sebagai sesuatu yang mengerikan. Maka tiap kali ngos-ngosan langsung takut mati gitu ya. Nah, itu yang harus kamu sadari, bahwa ketika dulu ngos-ngosan pernah mau mati itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi jangan dibawa-bawa ke depannya, karena ngos-ngosan itu sesuatu yang normal. Yang nggak normal adalah ketika kamu jadi panik gitu kan, atau ngos-ngosannya dalam tidak berangsur reda dalam waktu tertentu, mungkin dalam 1 menit kalian nggak reda. Nah, itu kamu terlalu takut. Nah, itu yang harus kamu sadari, bahwa ketakutan itu adalah buah pikiran kamu, bukan sesuatu yang alami. Jadi disadari bahwa kamu terlalu banyak mikir, misalkan. Ini ada yang nulis nih dari Jafar Sidik, kayak anxiety kamu. Nah ya, anxiety itu kecemasan, panik itu juga bagian dari kecemasan, bahwa kita takut sesuatu terjadi yang padahal belum kejadian, tapi kita udah takut. Nah, takut atau anxiety atau cemas atau panik itu adalah kita mempersiapkan sesuatu itu untuk terjadi. Kan kita nggak mau. Tapi semakin kita panik, semakin kita pegang, semakin kita takut, itu yang semakin akan terjadi malahan. Karena pikiran kita itu menjadi sebagai semacam antena, dan semesta itu merespon. Ketika kita takut, aku takut jatuh gitu kan. Si semesta ini, alam ini menangkap energi kita jatuh, maka yang terjadi adalah berikutnya kita jatuh. Aku alami sendiri ketika belajar sepatu roda. Tiap kali aku ragu, wah jatuh nih, maka terjadilah jatuh. Itu terjadi ketika aku ragu, aku tidak percaya diri, dan aku bilang, wah jatuh nih. Seakan-akan kita punya sixth sense bahwa kita tahu sebelum kita jatuh. Padahal itu adalah otak kita ngasih tahu ke badan kita, ayo jatuh gitu. Jadi itu yang terjadi, jatuh. Jadi sadari pikiran kalian harus selalu aware, eling lan waspodo, supaya kalian tidak slip, tidak jadinya tidak kebablasan gitu. Karena ketika kita mikir apapun yang kita nggak mau, itu artinya kita sedang menarik energi itu. Maka itu yang kejadian. Paling banyak adalah ketika kita pacaran atau punya pasangan, itu kita lagi ketakutan. Dia selalu ada untukku nggak ya? Dia akan suatu hari akan pergi nggak ya? Dengan kita mikir begitu, maka dia beneran akan pergi. Kita akan bilangnya, tuh kan aku bilang juga apa, dia akan pergi. Padahal itu adalah
pikiran kita yang nyuruh dia pergi tanpa kita sadari. Jadi hati-hati dengan pikiran. Oke, Hafiz Joy. Hai sis, salam dari Malaysia. Sadar itu apa dan sebenar-benarnya sadar itu bagaimana ya? Oke, terima kasih sudah bergabung dari Malaysia. Aku jarang-jarang ketemu orang dari Malaysia. Terima kasih. Jadi sadar itu ada beberapa hal, ada beberapa tingkatan. Ada sadar itu yang disimpan di tubuh, ada sadar itu yang di pikiran, dan ada sadar itu yang dari jiwa kita, soul kita, in the soul level. Nah, ketika kita di yuk sadar ini, kita ngomongin sadar yang di sini, yang dari jiwa, bukan lagi yang dari sini. Karena yang dari sini adalah ketika kita bangun pagi, itulah kita sadar, oh ya aku masih hidup, oh ya aku hari ini ada appointment bla bla bla. Nah, itu adalah sadar yang dari pikiran. Kalau sadar yang di tubuh, itu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tersimpan di tubuh kita. Maka itu adalah alam bawah sadar yang dipelajari dan diperiksa oleh psikolog. Jadi psikolog itu ngulik yang bawah sadar. Nah, hipnoterapi juga masuk ke alam bawah sadar supaya itu yang diprogram oleh psikolog atau oleh terapis. Sesuatu itu yang kita sudah agree, oke, saya mau di hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu adalah memasukkan sugesti ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita jadinya seolah-olah itu adalah alami, tapi itu bukan. Jadi hati-hati dengan hipnoterapi, saya tidak menyarankan. Nah, di yuk sadar adalah kesadaran yang di sini, kesadaran yang ilahi, seperti itu. Dan sebenar-benarnya sadar itu bagaimana adalah ketika kita benar-benar sadar siapa diri kita, di mana kita berada, dan apa yang sedang terjadi saat ini. Itulah sadar yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Semoga terjawab untuk Hafiz dari Malaysia. Oke. Untuk Arjuna, tidak takut berarti nggak punya pikiran. Betul. Jadi kalau kita nggak takut, kita nggak punya pikiran, tapi kita dipenuhi oleh cinta kasih, oleh energi ilahi, sehingga kita tidak punya ruang untuk takut, tidak ada ruang untuk mikir, tapi kita berserah sepenuhnya membiarkan semesta atau alam atau Tuhan bekerja di tubuh kita, lewat tubuh kita, seperti itu. Nikel Sulandriani, Senin lalu nggak live ya coach? Iya, maaf ya. Senin lalu ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, jadi aku nggak bisa live, tapi aku sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah dipantau. Oke, Mas Ray, takutnya dia berlebihan. Ya, kalau takut berlebihan itu jadi anxiety atau jadi panik. Disadari aja, lalu dilepaskan. Jangan dipegang si ketakutan itu atau kepanikan itu. Satu lagi, ketika kita tahu kita panik, kita tahu kita lagi takut, kita tahu kita lagi nggak baik-baik aja, nomor satu disadari, diterima, oh begitu. Disadarinya apa? Disadari bahwa aku terlalu banyak mikir, seperti yang tadi diomongin tadi sama siapa itu, Ray atau siapa. Ketika kita lagi panik, itu adalah kita terlalu banyak mikir, kita sok tahu, kita tidak berserah, kita merasa lebih tahu daripada semesta, lebih tahu daripada alam, dan kita jadinya mencoba mengontrol. Nah, itu yang membuat kita semuanya, apapun yang dimulai dari rasa takut atau rasa panik, itu akhirnya nggak akan bagus, pasti akan berantakan. Tapi ketika kita sadar dan kita, oke, aku terlalu sok tahu nih, aku lagi banyak mikir, lepasin. Ketika kita lepas, kita lagi santai, nah disitulah alam bisa bekerja untuk kita, dan kita semuanya akhirnya baik-baik aja, gitu. Caranya seperti itu ya, dilepaskan pikirannya dan diserahkan ke alam. Misalkan kalau doa, Tuhan, Engkau yang memberikan aku masalah ini, Engkau yang memberikan aku solusinya, seperti itu. Oke, Sinse Abira, apa efek minum obat penenang kakak? Apa efek minum obat penenang gitu ya? Efeknya lebih tenang, tapi
kalau terlalu sering jadinya kita ketergantungan. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa tenang tanpa obat itu dan akhirnya kita jadi terus membutuhkan obat itu. Padahal tenang itu bisa dilatih dengan meditasi. Tapi kalau tidak pernah meditasi dan selalu minta bantuan orang lain, akhirnya kita ketergantungan sama obat, itu yang membuat kita jadi nggak bebas. Hidup kita antara kita harus selalu beli obat atau kita selalu harus minum obat, nggak bebas kan? Kita jadi manusia yang terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Jadi hati-hati yang suka minum obat penenang untuk mendapatkan efek-efek tertentu. Sebetulnya kalian bisa membrainwash pikiran kalian untuk tenang dengan meditasi. Tapi kalau kalian pakai obat, pakai sesuatu yang dari luar sifatnya, itu bisa berbahaya. Nomor satu, ketergantungan pikiran bahwa kita jadi tidak bisa bahagia tanpa obat, tidak bisa tenang. Kedua, merusak ginjal. Jadi hati-hati ya, kita merusak badan kita sendiri dengan ketergantungan. Semua dimulai dari pikiran. Gitu. Suro Cel, nyimak bun, terima kasih sudah disimak. Mbak Siti, caranya melupakan orang yang udah ghosting kak. Nah, caranya gampang, tapi masalahnya mau atau enggak? Itu pertanyaannya. Caranya adalah latih pikiranmu untuk enggak mikirin siapapun yang enggak ada di depan matamu. Kalau dia ghosting, itu artinya dia tidak tertarik sama kita, atau kita adalah prioritas nomor kesekian di hidupnya. Maka jangan mau menjadikan dia prioritas utama di hidup kita kalau kita adalah prioritas terakhir di hidupnya. Dengan mindset seperti itu kita akan lebih mudah untuk melepaskan. Ketika kita fokus bahwa dia adalah orang yang aku mau, dia adalah orang yang sesuai dengan kriteriaku, aku suka banget sama dia, dan kita fokus sama semua kebaikannya dia. Ketika fokus kita ada di orang itu, maka akan susah untuk melupakan dia. Tapi ketika kita melihat, oh, dia hanya bagian dari perjalanan jiwaku, dari hidupku ini, dan kalau dia tidak menaruh aku di prioritas nomor satu, maka dia juga bukan prioritasku. Turunin prioritas dia, cari prioritas lain di hidup kalian, misalkan sekolah atau kuliah atau kerjaan. Misalkan apa yang harus kalian kerjakan hari ini, misalkan masak atau nyetrika, kerjain itu untuk prioritas. Atau misalkan ada undangan kemana, jangan sampai kalian menolak undangan cuma karena nungguin. Jangan sampai kalian menolak undangan cuma karena nungguin. Ya, lalu dan bahagia buat kita semua. Selamat malam dan doa yang sama untuk kita semua. Oke, siapa lagi nih? Mas Danu, kalau pas tidur berarti sadar apa setengah sadar? Kalau tidur itu nggak sadar ya, harusnya ya. Kalau setengah sadar artinya nggak tidur dong. Kalau setengah sadar tidur ayam biasanya ya. Oke, Alwi, terima kasih, berkah melimpah, tatastu. Sama-sama. Vio, kak, kadang aku galau. Kenapa orang-orang pada tapi bentarnya lagi aku mikirin ngapain aku galau. Nggak apa-apa, kadang-kadang kita punya dialog di dalam pikiran, dan itu nggak apa-apa. Itu artinya kita lagi menyelaraskan yang di sini sama yang di sini, and it's okay, dan itu normal. Dan semakin banyak kita dialog seperti itu, aku galau nih, pikiran kita mulai mikir, duh aku galau banget, kenapa dia kenapa orang-orang ngejauhin aku ya, apa salahku dan sebagainya. Habis gitu yang di sini ngomong, hey, nggak ada yang salah sama kamu, emang udah nggak berselaras aja, it's okay, ya udah selesai kan. Jadi dialog-dialog seperti itu adalah proses kita memahami hidup, memahami rahasia semesta, memahami diri kita sendiri, dan itu baik-baik aja. It's fine, it's completely fine. Kamu normal. Jadi ketika udah mikir lah, ngapain gue galau ya? Ya udah selesai gitu. Dan prosesnya makin lama akan makin semakin sering atau semakin mendalam pertanyaan-pertanyaan, semakin
berkualitas, bukan kuantitas lagi tapi berkualitas. Makin lama makin oke, bukan cuma orang-orang yang ngejauhin, tapi mulai mempertanyakan, oh ini apaan sih, agama ini apaan sih, apa segala macam. Jadi mulai ada kontemplasi seperti itu, dan itu bagus sekali. Oke, semoga terjawab ya. Oh, tadi pertanyaannya normal nggak aku kayak gitu? Normal, completely fine. Rizal Zolam, tapi kalau lagi panik muncul sensasi seperti mau mati Kak, sehingga sulit untuk berpikir. Betul, kalau kamu masih pegang, maka kita akan jadi sulit untuk berpikir tentu, karena kalian masih ditegangnya itu. Latihan yang bisa aku sarankan adalah meditasi. Meditasinya gampang, kasih 10-15 menit, atau kalau bisa awalnya 5 menit dulu, besoknya 10 menit, kalau udah bisa nambah lagi berapa menit sampai bisa di 40 menit sampai di 1 jam. Itu bagus banget kalau bisa 1 jam, atau 15 menit pagi, 15 menit malam, itu nggak apa-apa as a start, cuma untuk tenang. Karena meditasi adalah kesempatan kita untuk menyelaraskan alam, menyelaraskan energi kita dengan semesta, dengan alam. Jadi kita nggak panik di sini. Dan meditasi itu bukan mengosongkan pikiran ya, bukan. Meditasi adalah menyadari pikiran. Nggak ada goalnya. Meditasi itu bukan, oh aku berhasil meditasi bisa diem 10 menit. Enggak. Meditasi adalah duduk diam dan menyadari pikiran kita kemana aja nih. Nanti kita akan bisa ngelihat, oh pikiranku masih terlalu banyak mikirin yang lalu. Atau pikiranku perginya ke masa depan yang belum ada, yang kita mungkin nggak akan pernah ada juga gitu kan. Jadi kita akan mulai ngelihat tendensi kita mikir itu kemana gitu kan. Nah itu latihan meditasi akan membuatmu lebih tenang, sehingga ketika ngos-ngosan tidak lagi jadi mau mati, dan bahkan mungkin nggak akan ngos-ngosan lagi. Jadi itu bisa dilatih dengan meditasi. Lalu mungkin bisa dibantu dengan mungkin akupunktur, mungkin yoga, mungkin apa tuh yang bikin kamu ngos-ngosan tuh apa? Apakah ngos-ngosannya karena olahraga berlebihan? Kalau olahraga berlebihan, kalian cari olahraga yang lebih tenang, yang tidak terlalu memacu jantung. Olahraga misalkan sepeda atau lari itu kan sangat memacu jantung ya. Futsal misalkan, coba cari olahraga yang lebih tenang, misalkan paddle atau tenis atau bulu tangkis. Itu nggak terlalu, tapi ya bisa juga sih. Atau renang, itu yang paling aman. Jadi coba tone down, jangan dipaksakan kalau ternyata badan kita nggak mampu gitu. Jadi itu badan kita lagi ngasih tahu, hey, kamu terlalu memforsir, kamu terlalu memaksakan, aku tidak sanggup. Kurangi rokok juga, kalau kalian merokok itu akan mengurangi kerja jantung, karena udah terkontaminasi dengan asap ya. Itu tergantung ya. Jadi apakah kalian merokok yang terlalu banyak kimianya atau nikotinnya dan sebagainya gitu kan. Jadi hati-hati dengan pola hidup. Kalau misalkan rasanya mau mati, mungkin itu badan kalian juga yang warning, hey, jangan diforsir, seperti itu. Ya, untuk Rizal Zolam, coba tone down. Dengerin badannya tuh minta apa. Atau mungkin ada kurang gizi, atau kurang minum. Ya, jadi jangan sampai kalian kolaps cuma hal-hal sepele. Gitu. Noni, malam Katori ikut nyimak. Halo Noni, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir malam ini. Oke, tuai bunga. Maksudnya melepaskan emosi itu gimana ya Kak? Apakah ada contoh nyata mempraktekannya? Contoh nyatanya, melepaskan emosi adalah menyadari bahwa setiap emosi hanya berlangsung maksimal 3 menit. Lebih dari itu adalah keputusan kita untuk megang bahwa aku marah sama dia. Oke, aku marah. Kenapa? Emosi itu adalah reaksi tubuh kita atas sesuatu yang tidak selaras dengan diri kita atau dengan kepercayaan kita.
makanya kita emosi. Kok aku diperlakukan seperti ini, aku nggak terima gitu. Tapi ketika kita memegang emosi itu bahwa gue marah sama nih orang, padahal udah lewat 1 jam yang lalu dia masih marah, nah itu adalah keputusan kita untuk marah, which kita masuk ke mental korban. Nah, cara nyata, contoh nyata untuk mempraktekannya adalah buang napas panjang 3 kali. Itu emosi udah bisa dipastikan hilang. Tone down, breath work, olah nafas. Nah, itu akan membuat kalian langsung, oh ya, aku udah gak ada masalah gitu ya. Jadi untuk melepaskan emosi, nomor 1, meditasi atau hembuskan nafas panjang sebanyak 3 kali. Nafasnya panjang. Atau minum air, karena air, atau cuci muka itu juga minimal cuci tangan kalau nggak bisa mencuci muka, atau tap gitu. Itu akan membuat kalian segar dan oh iya, I'm good, I'm fine. Ternyata emosi tadi cuman reaksi sesaat, bukan sesuatu untuk dipegang. Apalagi kalau gila gue marah banget sama tuh orang padahal udah 3 bulan yang lalu gitu kan. Itu berarti keputusan kita untuk membenci seseorang atau menyalahkan seseorang atas sesuatu yang sebetulnya kita mulai sendiri di pikiran kita. Jadi hati-hati dengan emosi gitu, disadari aja. Oke, Jafar Sidik. Untuk Rizal Zolam, kalau sedang mengalami panic attack, aku sendiri biasanya mengatur ritme nafas. Yes, betul. Sadar diri, oh ngelek ya. Di sini kayak nggak ngelek sih. Aku harap bisa catch up ya. Nika Sulandriani, coach, jadi intinya obat psikiater tuh menyebabkan ketergantungan. Kalau tidak disadari, iya. Jadi aku sangat tidak menyarankan obat psikiater, tapi lebih ke psikolog. Cuman psikolog itu kan memang hanya mengatur untuk mengurus gangguan-gangguan, gangguan kecemasan, anxiety disorder. Tapi kalau udah gangguan kejiwaan itu memang ke psikolog karena udah masuknya ke ranah batin. Itu hanya bisa diberesin di ranah kesadaran jiwa. Sebetulnya semua bisa disembuhkan, semua bisa diatasi ketika jiwa kita yang memegang alih. Kenapa orang-orang membutuhkan psikiater? Karena dia jauh dari kasih, jauh dari cinta kasih, jauh dari Tuhan. Walaupun dia ngomongin Tuhan terus, ngomongin ayat-ayat segala macam, atau selalu melakukan ritual dan sebagainya, tapi batinnya jauh. Apa yang di fisik sama yang di batin tidak sesuai. Jadi hati-hati kalau kalian beragama atau menjalankan ritual, apakah dalam kesungguhan hati atau cuma karena keharusan. Karena kalau cuma keharusan jadinya kadang-kadang di sini nggak sinkron, dan ini yang membuat gangguan kejiwaan. Jadi be careful ya. Oke. Apakah obat psikiater yang menyebabkan ketergantungan? Ya, kalau kalian males, manja, dan enggak, aku harus, atau enggak, aku nggak mampu keluar dari ini sendirian. Memang nggak mampu untuk sendirian, tapi kalau mau, kita akan ketemu dengan guru yang tepat. Jadi jangan pernah bilang, hidupku ini nggak ada solusinya, atau hidupku ini udah aku yang paling kasihan dan nggak ada orang yang bisa bantu aku. Karena, di luar agak berisik ya. Karena kalau kita mau, pasti akan ada. Jadi, kalau nggak salah Lao Tse ya yang ngomong ya, Confucius, bahwa ketika murid siap, guru akan hadir. Ketika kita benar-benar siap untuk menerima, maka akan hadir guru. Akan dipertemukan dengan reels yang cocok, atau YouTube yang cocok, atau quote yang cocok, meme yang cocok, atau ketemu buku, atau ketemu orang yang tiba-tiba ngelewat di pinggir jalan dan ternyata kita bisa belajar dari hal itu. Guru itu bukan selalu berbentuk guru dan murid seperti itu, bukan. Atau sesuatu yang kita ketemu harus berguru dan sebagainya, enggak. Kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun yang kita ketemui, bahkan cuma dari orang-orang yang kita nggak kenal, bahkan dari misalkan
Kemarin minggu lalu temanku bilang, gue belajar banyak dari anjing gue yang punya anak, dan ternyata bisa gini, dia belajar sesuatu dari anjingnya. Gitu kan, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari jika kita menyimak. Jadi kita aware, nomor satu adalah aware, sadar bahwa kita bisa belajar dari manapun. Buka mata, bukan cuma mata yang dibuka, tapi juga kuping untuk mendengar. Jadi bukan cuma melihat, tapi maka kita akan aware, kita akan bisa belajar dari manapun. Entah itu buku, entah itu cuma kutipan, entah itu apapun yang cuma lewat sebentar, tapi kita bisa, oh ini aku dapat pelajaran ini. Jadi jangan pernah bilang kalian tidak punya jawaban atau kalian stuck dalam hidup. Karena begitu kalian bilang, aduh hidupku stuck banget, maka terjadilah. Tapi ketika itu menang, maka terjadilah juga. Jadi semua tergantung dari mindset. Oke, Henki Music. Cara masuk alam bawah sadar kita gimana? Ngapain masuk ke alam sadar? Kalian ngapain masuk ke alam sadar? Kalian ngapain masuk ke alam sadar? Kalian di sini. Oke. Malam Kak, kenapa perasaan dan pikiran masih saja terkoneksi dengan bayangan seseorang yang sudah no contact? Karena fokusmu masih di luar diri. Coba untuk lebih banyak meditasi, kontemplasi, supaya kalian kenal diri kalian. Ketika kalian sudah kenal diri kalian, kalian tidak lagi lihat orang lain yang di luar diri itu penting. Pikiran gak bisa sudah on. Jadi coba disadari siapa sih orang yang paling penting dalam hidup kalian saat ini, atau diri kalian sendiri. Itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab supaya kalian bisa move on, ya, supaya bisa belajar move on. Karena kalau apapun yang udah terjadi di masa lalu, jadikanlah itu sebagai pelajaran dan lihatlah itu sebagai kenangan. Tapi kalau kalian terus-terusan ke belakang untuk mengulang lagi di bayangan kalian, itu kalian sudah masuk ke gangguan. Kalian nggak hidup di masa sekarang, nggak di hari ini, dan itu yang membuat kalian menderita. Oke. Untuk Rina Mutovana, kalau meditasi harus selalu duduk tegak atau bisa sambil berbaring, coach? Berbaring bisa, tapi biasanya jadinya ketiduran. Jadi kalau bisa duduk tegak supaya energinya muter. Kalau kalian tiduran, itunya jadinya masuk ke frekuensi delta, jadi tidur. Tapi kalau kalian mau benar-benar meditasi, duduk tegak, nggak harus sila. Mau duduk di kursi nggak apa-apa. Kakinya nyentuh ke tanah, itu lebih baik. Yang penting tulang punggung dari tulang ekor sampai ke kepala itu lurus, tegak, dan itu akan memudahkan aliran energi kalian untuk berputar. Dan di situ kalian bisa terjadi pencerahan itu di situ. Oke. Semoga terjawab. Thanks Kak Yuki. Siapa tuh Yuki? Tidak dikenal. Ya boleh bertanya apa? Rizal Zolam, meditasi bisa menyembuhkan trauma. Meditasi bisa membantu untuk kita tenang dan berpikir dengan lebih jernih. Menyembuhkan trauma, meditasi adalah salah satunya, tapi bukan cuma dengan meditasi. Kalian juga perlu untuk menambah wawasan. Kalian harus, kalau bisa, sepengalamanku harus ada yang bisa membantu. Ada guru atau coach atau healer, apapun namanya atau panggilannya, harus ada orang yang bisa membantu untuk step by step-nya, tapi PR-nya dikerjain sendiri. Jadi orang yang ngebantu itu hanya step by step. Entah itu orang, atau kalian baca buku, atau kalian nonton video, apapun yang
punya konten tentang kesadaran atau tentang healing, ikutin. Di situ kalau kalian cukup mindful dan kalian bisa mengikuti dengan cukup dengan cukup niatan, itu bisa. Jadi trauma, meditasi menyembuhkan trauma, yes, tapi itu hanya salah satu tools, bukan satu-satunya. Selain meditasi adalah kita harus perbanyak wawasan tentang apa sih trauma, dan akhirnya kita bisa ngelihat, oh bagaimana nih yang salah dari cara aku berpikir, maka kita masuk lagi ke dalam batin kita untuk fixingnya, untuk kita reset. Oh, cara berpikirku salah, maka kita naikin, switch dari pikiran yang level rendah, kita naik ke level pemenang. Cuma mental korban, tapi kita naik ke situ. Jadi meditasi membantu untuk menyembuhkan trauma, tapi masih ada beberapa hal lain yang harus dilakukan juga selain meditasi. Oke, semoga terjawab. Willy Narendra, kalau ngos-ngosan karena takut didatengin debt collector gimana kak? Kenapa? Debt collector kan juga manusia ya. Nggak usah ngos-ngosan. Kalau didatengin ya disambut. Oh ya, ada apa pak gitu. Atau bu, siapapun itu yang datang ke rumah disambut. Maksudnya kenapa harus ngos-ngosan? Oke. Willy Narendra, serius ini kak. Debt collector datang apakah nagih utang, dan kalian kamu ngos-ngosan apakah karena nggak bisa bayar utang? Nah, itu adalah hal yang berbeda ya. Kalau memang kalian punya utang dan tidak bisa bayar, niatin dulu mau selesai atau kabur. Kalau ngos-ngosan itu karena kalian mau kabur dan kalian tidak mau menyelesaikan masalah. Tapi aku belajar dari seorang Kevin, siapa namanya? Yang anaknya memes. Dia punya utang kalau nggak salah 3M atau 7M. Dan itu dia setengah mati. Gue nggak punya duit sebanyak itu. Tapi dia bertekad, aku akan selesaikan masalah ini. Aku akan lunasi utang-utangku. Maka kalau nggak salah dalam 2 tahun atau 3 tahun itu terlunasi karena dia punya niat, dia punya tekad, dia nggak tahu gimana caranya, tapi dia percaya dia bisa. Maka bantuan-bantuan datang, dan bantuan itu salah satunya datang dalam bentuk seorang pacar. Pacarnya datang saat dia lagi terpuruk, dia lagi benar-benar dililit utang yang dia nggak tahu gimana caranya. Datang seseorang yang, aku mau jadi pacar kamu. Nggak bisa, aku nggak punya duit. Aku nggak punya apapun yang aku bisa offer untuk kamu. Dan pacarnya cuma bilang gini, kebetulan aku kenal pacar. Sekarang istrinya dan jadi ibu dari anaknya. Dia bilang gini, izinkan aku menemani kamu berproses. Kalau dalam 1 tahun ini nggak ada progres, oke, kamu boleh tinggalin aku. Tapi aku hadir untuk nemenin kamu bayar utang. Gila nggak? Ketika dia berniat untuk bayar utang, dihadirkan oleh semesta seorang pasangan yang mencintai dia, yang nemenin dia. Bukankah itu malaikat yang dikirim oleh Tuhan? Ya enggak? Jadi, niatin dulu. Aku mau bayar, aku mau selesaikan, atau aku mau kabur. Dan aku nggak bisa, aku nggak tahu. Dan kita menjadi korban. Aku korban keadaan, aku selalu susah. Aku nggak sekaya itu, aku nggak bisa. Atau aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku akan menyelesaikan ini. Jadi itu 2 mindset yang berbeda yang harus kalian pilih. Mau seperti apa? Menjadi pemenang atau menjadi pecundang, ya kan? Ketika kamu mau menyelesaikan itu, punya niatan, semesta bisa atur bagaimana caranya yang kita nggak pernah bisa pikir itu untuk membantu kita menyelesaikan. Pada akhirnya kalau nggak salah dalam 2 tahun lunas, 2 atau 3 tahun lunas. 3 atau 7M aku lupa. Betapa hebatnya ya nggak? Dan itu kerja semesta, bukan kerja dirinya sendiri. Aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Kemampuanku segini dan orang tuaku aja nggak punya duit sebanyak itu, misalkan gitu. Tapi semesta membantu dia karena dia sudah punya niatan, oke,
aku mau Tuhan tolong aku, maka Tuhan menolong gitu ya. Jadi itu adalah di mindset lu. Jadi gak usah deg-degan ketika debt collector datang, hadapi. Kalau itu memang kesalahan kita, atau memang itu adalah utang kita, atau mungkin bukan utang kita tapi utang tetangga, utang kakak atau adik atau sepupu yang bikin masalah. Gak masalah, siapapun itu, kalau ada yang hadir, dihadapi, diterima, dihadapi, disadari, oh oke, aku bisa. Dan jangan khawatir deh, alam semesta raya itu sungguh sangat kaya. Jadi kalian tinggal menyelaraskan energi supaya bisa menyelesaikan semua masalah. Oke, Vio, aku pernah hancur karena kenyataan hidup, tapi aku sembuh karena meditasi. Balik ke diriku yang sering aku abaikan. Yes, begitu caranya. Balik ke diri sendiri. Ya, jadi itu udah ada sebuah testimoni bahwa dengan meditasi kita bisa menemukan kembali diri kita yang kita abaikan, bukan yang hilang, tapi yang kita lupakan. Bagian diri kita yang tertimbun ego atau pikiran atau ketakutan. Oke. Yohanes, Kak mau tanya soal penyakit keturunan, benar nggak? Benar ada nggak sih Kak? Dan bagaimana cut and stop? Penyakitnya ini apa? Apakah genetik atau apakah fisik atau mental? Penyakit itu kalau fisik dan mental sebetulnya memang dari DNA kita. Gimana caranya cut and stop? Balik lagi meditasi. Tapi meditasinya panjang karena ini adalah meditasi self healing. Meditasi yang bagaimana kita benar-benar bisa masuk dalam kesadaran dan nge-brainwash atau ngulik DNA kita untuk kita perbaiki, dan itu agak level tinggi, bukan yang sederhana dan prosesnya panjang, tapi bisa. Karena guruku, aku punya beberapa guru, dan salah satu guruku di usia 40-an tahun, mungkin 30-an tahun, aku lupa, dia konon waktu itu dia lagi sombong-sombongnya seorang dosen, punya suami dan rumah yang di tempat yang mewah dan sebagainya. Aku nggak terlalu tahu detik itu, tapi dalam kesombongannya Tuhan menghukum dia dan dia terkapar lumpuh, tidak bisa gerak, dan dia punya benjolan kanker di sini. Pada saat itu dia akhirnya berserah, oke, Tuhan, ternyata kesombonganku, materi dan status itu nggak ada gunanya kalau aku sakit. Jadi aku harus bagaimana? Dan pada saat itu datang lagi orang yang menolong yang tidak dia sangka-sangka, bantu dia untuk meditasi healing, self healing, yang juga meditasi yang kurang lebih sama dengan yang menyembuhkan Titi Puspa dan Rima Melati dari kanker itu pada saat itu. Akhirnya dalam 1 tahun dia udah bisa jalan dan benjolan itu hilang. Kenapa? Meditasi self healing. Padahal orang udah lumpuh loh, kok bisa jadi jalan? Itu dengan mindset, dia klik mindsetnya. Dia minta maaf sama semua orang yang dia sakiti. Jadi meditasi pemaafan juga. Jadi ada proses proses trauma healing juga, karena semua yang ada di badan kita ini itu dimulai dari sini. Apalagi kalau kita punya salah atau dosa sama orang, biasanya jadinya ke tubuh kita yang akan menderita. Orang-orang yang gak bisa jalan, lumpuh, atau kakinya bermasalah, biasanya ada dendam atau kepikiran sama anaknya atau anggota keluarga yang dia entah dia sumpahin, entah dia dendam banget, biasanya itu jadi nggak bisa jalan. Jadi hati-hati kalau dendam sama orang, mungkin di usia 20-30-an nggak kelihatan, tapi nanti di usia 50, 60, 70 itu yang baru menderita. Jadi selesaikan semua daftar kesalahan kalian, selesain sama orangnya, atau setidaknya di batin kita kelarin. Oh, aku minta maaf, ternyata aku pernah salah sama ini gitu. Supaya nggak jadi cacat, nggak jadi penyakit di usia senja, seperti itu. Jadi cut and stopnya, kalian bisa meditasi, kalian bisa, kalau yang percaya bisa doa ke leluhur,
atau reconnecting ke leluhur, ke alam. Gimana caranya? Grounding lebih banyak, lebih banyak bersentuhan dengan alam, kena matahari, apapun yang ke alam, ke leluhur. Mungkin kalian udah saatnya untuk kembali ke human design kalian. Kalau kalian tahu, kalau kalian mau cari human design, coba cari jadiselaras.id dengan Bu Laksmi. Pakai kode sadar selaras, itu bisa dapat diskon. Coba ke Bu Laksmi, itu bisa dibacain human design kalian dan atau apa yang harus kalian lakukan dalam hidup ini supaya lebih baik gitu. Jadi semua bisa sembuh, semua karma bisa selesai dalam kesadaran. Oke? Makanya penting banget kesadaran itu atau untuk sadar. Oke, si Zoel 1922, nafas yang benar itu gimana Kak? Biar mencapai kesadaran tinggi. Nafas yang benar itu yang disadari, yang alami dari hidung, keluar lewat hidung, dan kalian sadari nafas itu. Udah, itu aja, gampang banget kan? Dari hidung, masuk dari hidung, keluar dari hidung, dan sambil kita sadari. Sesimpel itu. Oke. Melese, benar ya? Melese. Inilah perlunya pembimbing atau pencerah spiritual. Iya, kalian perlu. Jadi kalau ada yang mau by WA, boleh chat aku untuk curhat by WA, atau ikut kelasku untuk bulan depan. Mungkin masih ada di Bali, tapi nggak seberat kelas healing yang kemarin, berat banget. Mungkin akan lebih ringan di bulan Mei. Coba kita lihat ya nextnya. Kusta sendiri, guru laku ya. Jadi guru itu dari lakon. Guru terbaik katanya adalah pengalaman. Jadi guru laku adalah berguru dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang, karena pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Betul sekali. Melese, hehehe, tapi luka derita dan air mata jalannya. Iya. Kenapa harus menderita dan berderai air mata dulu supaya kita bisa sadar? Karena kalau kita happy-happy aja, kita nggak akan pernah punya niatan untuk sadar. Kita akan terus mengulangi, merepetisi lingkaran yang sama, pola yang sama, karena udah nyaman hidup kalian. Kenapa harus menderita, terluka, bercucuran air mata? Supaya kalian sadar, oh ternyata caraku salah, aku harus klik, harus shift, harus naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Ya, rahayu, sehat selalu semua, tatastu. Cerita bercerita, malam Teteh, malam juga, kumaha damang. Teteh terlihat fresh banget, iya ya, aku fresh ya. Kemarin kita baru kelas healing, jadi kayaknya lagi ikut dapet energi healingnya tuh. Oke, terima kasih untuk semua yang kasih gift, kasih badge. Oke, ini ternyata masih banyak message-nya dan sekarang aku tinggal 6 menit untuk live. Oke, aku udah tutup ya, jangan nanya lagi, aku mau selesain dulu apa yang udah ada. Melese, ini yang kutunggu, cerahkan anak bangsa ini Mbak Yu, agar sadar kita bangsa yang hebat. Yes, ada banyak sekali YouTube atau banyak sekali yang sudah menggaungkan kesadaran bangsa Nusantara, kebangkitan kembali Nusantara. Yuk kita ikutan menjadi bangsa yang kembali hebat, menjadi bangsa yang berkesadaran, yang Jawa kembali Jawa. Jawa itu artinya sadar, tahu, paham. Jadi terutama untuk kalian orang Jawa harus paham, harus sadar. Oke? Dewo Asmoro, mat malam kakak, mat malam juga. Beruntung store Kevin Aprilio, betul sekali. Oke. Biasa. Pasangan yang NPD, dia berhutang sana sini, pelit sama keluarga. Apakah dia bisa sembuh atau disembuhkan? Bisa, kalau dia mau. Pertanyaannya mau atau enggak, oke? Jadi orang nggak bisa sembuh kalau dia nggak mau, kalau dia nggak sadar bahwa dirinya kenapa-napa. Nah, gimana caranya supaya dia sadar? Biasanya akan kebentur masalah yang sangat-sangat besar, sehingga kalau dalam bahasa agama adalah dia akan bertobat
Kalau nggak kena masalah, dia nggak akan tobat gitu. Jadi, bisa disembuhkan? Bisa. Sebagai pasangan kita hanya mendoakan dan menemani. Jadi, tugas pasangan adalah menemani dan keep the faith. Seperti itu. Oke, aku udah disuruh udahan, tapi aku selesaikan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Sebentar. Johan, debt collector datang suruh masuk aja kunci pintu rumah kita ini. Betul. Gampang kan? Kakak, Putra VILL, Putra Phil. Kakak, kenapa ya kalau kita sering terhubung dengan alam semesta jadi damai dan tenang? Yes. Karena alam semesta ini adalah sumber kedamaian dan ketenangan. Jadi kalau kita terhubung, maka kita ikutan damai dan tenang. Seperti itu. D42N, si tukang keker. Tahu hukum tabur tua itu ada nggak? Ada. Dalam bahasa Hindu Buddha disebut dengan hukum karma. Kalau di hukum alam semesta namanya sebab akibat, cause and effect. Kalau dalam bahasa beda lagi. Jadi semua perbuatan ada konsekuensinya. Semua api ada asapnya dan sebagainya. Itu tergantung namanya, tapi tabur tuai itu ada. Oke. Scienix Journal, Teteh, halo. Selamat bergabung. Udah agak malam sih, tapi bentar lagi udah selesai, nggak apa-apa ya. Ginger Shot kasih bintang-bintang, terima kasih. Mukhlisin, Rahayu, malam Mbak E, tetap semangat juga. Terima kasih sudah bergabung. Prabu, Rahayu Segung Dumadi, Rahayu. Terima kasih teman-teman semua. Oke. D42N, si tukang keker. Kenapa orang yang hancurin kita hidupnya baik-baik aja, sedangkan yang terkhianati malah hancur. Kita nggak tahu hidup orang itu baik-baik aja atau cuma pencitraan. Dan jangan pernah kita bandingkan, kok dia baik-baik aja, aku hancur. Nah, kita nggak tahu. Kita saat ini hancur, tapi mungkin dia akan hancur, dia akan membayar karma lah, bukan hancur. Dia akan membayar karmanya sendiri dengan pada waktunya sendiri. Jadi bukan kita yang ngatur, kok aku udah disakitin, kok dia lebih enak hidupnya dari aku. Itu artinya kalian masih ada iri, ada pembandingan dalam hidup kalian, dan kalian gak akan bahagia. Jadi kalau kalian merasa hidup kalian dihancurkan oleh orang lain, ingat, nomor 1, kenapa kalian bisa hancur? Karena kalian yang mengizinkan, atau Tuhan yang mengizinkan supaya kalian belajar. Lalu kenapa hidup mereka baik-baik aja? Mungkin karma masa lalu mereka bagus. Jadi di kehidupan kali ini mereka bisa lebih seenaknya istilahnya. Tapi ketika kalian membandingkan, wah, hidup kalian gak akan bahagia. Fokus sama hidup kalian yang hancur itu dan bagaimana untuk membangun kembali dari reruntuhan yang ada. Bukan untuk kembali seperti yang waktu itu, tapi membangun dengan basic yang baru dalam kesadaran. Jadi kalau hidup kalian hancur, itu karena kalian harus ngebangunin lagi. Bangunan yang lama udah outdated, udah nggak zaman, udah nggak trendy. Jadi kalian harus bikin bangunan baru dengan kesadaran itu yang lebih updated, lebih sesuai perkembangan zaman, lebih mindful, lebih indah gitu. Mungkin semesta ngancurin kalian karena hidup kalian itu kayak yang kemarin jelek, makanya dihancurin supaya bisa jadi bagus. Oke? Jadi jangan dibandingkan, jangan ditungguin kapan dia dapat karma, kok aku doang yang disakiti. Jangan. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang, kita nggak pernah tahu karma dia, dan kita nggak pernah tahu apapun yang di luar diri kita. Fokus kita hanya diri kita sendiri. Oke? Gang Sulai, kalau diganggu, disudutkan terus, tentunya marah juga, Kak. Tergantung. Maksudnya gini, kalau kalian sampai marah, berarti ego kalian masih ada. Tapi, kalau kalian udah nggak pakai ego, mau disudutkan bagaimana, kalian tidak akan terganggu, dan bahkan nggak akan ada yang menyudutkan lagi. Jadi, kalau kalian masih diganggu atau disudutkan sama orang, artinya ada sesuatu yang harus kalian ubah di sini, karena ternyata ego kalian mengganggu orang lain. Makanya kalian disudutkan, diganggu sama orang lain karena ego kalian mengganggu. Maka harus ada yang dilepas di sini
supaya kita terhindar dari yang mengganggu gitu. Karena ingat, kalau kita terganggu, kalau kita diganggu, artinya kita juga mengganggu orang, entah dari pikiran, entah itu dengan energi, entah itu dengan ucapan yang kita tidak sadari. Pasti ada sesuatu yang membuat semesta atau alam terganggu sama energi kita, makanya kita diganggu. Jadi jangan nyalahin orang lain yang mengganggu, jangan dilihat itu sebagai aku korban sekali lagi, tapi kita yang punya tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas hidup kita dan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oke? Itu pentingnya kesadaran, bisa dibaca-baca lagi, ditonton semua reels di akun ini. Tajir melintir, nyimak Kak. Iya, silakan. Prabu, Tuhan hadir dalam aliran nafas itu sendiri. Luar biasa, udah nyampe situ ya. Oke. Tajir melintir, Rahayu juga. Bahagia berkah berlimpah. Kalau Sunda apa artinya? Orang Sunda itu ada dua yang aku dengar, antara Susunan Dewata Sunda itu adalah sebuah agama sebelum menjadi etnis, itu adalah sebutan untuk agama susunan kedewataan. Ada yang satu lagi bilangnya sebuah aliran kepercayaan berdasarkan sun, matahari, jadi menyembah dewa. Jadi Sunda itu adalah semua peradaban yang menyembah matahari, yang menyembah dewa matahari, yaitu Egypt atau Egypt ya, terus Jepang, kalau nggak salah Norse juga, semua di Norwegia dan sebagainya, Viking, Indian yang di Amerika, India juga yang di Asia, termasuk Nusantara juga, itu semua yang menyembah dewa matahari itu termasuk Sunda pada zaman dulu. Oke, itu ada di bukuku yang Gerbang Nusantara, itu aku bahas di situ, dan itu kayaknya udah lama banget aku nggak ngebahas ini. Tapi Sunda adalah agamanya, Jawa adalah orang-orang yang paham, dan bangsanya adalah bangsa Galuh gitu. Konon sih seperti itu. Andi, Kak mau tanya. Oke, silakan. Bilki, apakah seseorang bisa tahu Tuhan dengan mengenal Tuhan? Buktinya kalau otak diambil, mereka tidak dapat merasa apa-apa. Seseorang bisa tahu Tuhan? Bisa. Mengenal Tuhan? Bisa. Buktinya kalau otak diambil, mereka tidak bisa merasa apa-apa. Ya iya, karena sensasi atau rasa itu semua dikendalikan oleh otak. Jadi kalau otak diambil, tidak merasa apa-apa. Tapi apa hubungannya nih dengan kenal dan tahu Tuhan? Aku masih belum paham pertanyaannya. Geng Pinang, bagaimana ya menyikapi ketika ketemu orang yang dengki? Disapa. Hai, apa kabar? Kamu baik-baik aja? Makin dengki dia. Oke, kalau kamu yang takut, berarti kamu yang kalah. Seserahan menantu, bagaimana memutus karma, ortu NPD Kak? Disadari, tadi kita udah bahas di awal, mungkin kalau kelewatan, bisa tonton yang kali ini, nanti aku upload di YouTube ya. YouTube-nya Victoria Tunggono Channel, itu tentang memutus karma atau menyelesaikan karma dari ortu NPD dan sebagainya. Itu tadi sudah dibahas di awal live ini. Oke. Bilki, ego itu ada dua. Yang kakak maksud ego yang mana? Ego itu satu aja. Ego yang mana? Ego yang mana? Bingung. Bilki, bakar ini NPD, ortu NPD. Gimana ya kalau ngebakar ortu yang NPD malah makin karmanya makin banyak. Yatno, selamat malam, salam Rahayu. Rahayu juga, terima kasih sudah bergabung. Tapi kita udah mau selesai nih, aku lagi mau kelarin yang udah belum aku jawab. Oke, DH TikTok, tolong dong Kak, ini dibalas, saya butuh juga jawabannya please. Yang mana? Yang ortu NPD kah? DH TikTok, siap kakak. Oke. Bilki, makanya Tuhan itu ada bagi yang diadakan, sedangkan bagi yang tidak diadakan tidak ada. Betul.
Nah ini adanya di kelasku yang reset mindset ya. Kalau di sini aku nggak bahas sampai sedalam itu. Maknanya Tuhan itu ada bagi yang diadakan. Oh ini udah tadi. Bilky bercanda tadi ya. Nika Solandriani, selamat istirahat coach, selamat istirahat juga. Oke, berarti udah selesai ya. YouTube-nya apa namanya kak? Namanya Victoria Tunggono Channel. Jadi aku upload semua yang live itu ada di sana, karena di sini di TikTok nggak bisa upload lebih dari 10 menit. Jadi aku semua taruhnya di YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Oh ini ada satu lagi, NJP 12, tips tenang menyikapi segala hal kak. Disadari dan hiduplah present moment hanya pada saat ini. Itu udah pasti tenang. Latihannya lewat meditasi. Gimana caranya? Sudah sering aku bahas. Coba ditonton lagi semua reels di akun ini. Udah banyak banget. Udah sering banget. Dan mungkin kalau ada kesempatannya boleh ikutan ketemuan sama aku kalau aku bikin kelas offline. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Terima kasih, dan untuk yang sudah bertanya semoga terjawab. Kita ketemu lagi mudah-mudahan Senin depan. Oke, masih ada satu lagi nih, Bilky. Terus gimana kakak orang nggak kenal Tuhan? Apakah mereka akan masuk neraka? Ya tergantung. Kalau dia percaya neraka maka dia akan di neraka. Kalau nggak percaya neraka, mereka akan hidup dengan hidupnya sendiri. Ini bahasannya jangan mulai yang dalam di saat aku udah mau selesai dong ya. Jadi ini dalam banget. Jadi aku nggak bisa jawab sekarang karena aku udah selesai. Ini udah lewat 7 menit. Jadi kita bahasnya lain kali, dan kalau bisa itu di ruangan tertutup atau yang emang atau kalau mau di ruang terbuka di awal deh, kalau aku baru buka nanya yang kayak gitu. Kalau sudah sampai di menit segini dan kita baru mulai gelap banget. Dan kalau kita baru mulai ngebahas kayaknya nggak akan selesai. Oke. Ya terima kasih. Ini udah gelap banget di sini. Makasih ya kakak, pas banget sama yang aku pelajari ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sudah hadir, dan aku harap semuanya bisa terbantu. Dan kalau tidak, boleh chat aku untuk misalkan mau sesi yang japri, curhat by WA boleh. Kalau mau ikut kelas yang lain boleh by request. Aku akan coba untuk attend. Oke? Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman, semua giftnya, semua badge-nya, semua pertanyaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Rahayu, salam sadar. Selamat malam.